Halo, apakah Anda manajer? Saya manajer. Anda siapa? Apakah Anda sedang merekrut orang? Ya, kami merekrut. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya bisa melakukan segalanya. Kami justru takut dengan orang yang bisa melakukan segalanya. Asalkan gaji dibayar setiap minggu, itu cukup. Wah, permintaanmu agak tinggi ya, anak muda. Gaji harus dibayar setiap minggu. Bagaimana kalau saya bayar uang muka dulu? Bolehkah? Sudah, cepat cari tempat lain saja. Manajer, ada masalah, manajer. Tenang, ada masalah APA? Hello. Ada APA? Apakah Anda manajer di sini? Manajer, ya, saya manajer. Bagus, saya sudah bilang saya alergi bawang putih. Tapi semua masakan ini penuh dengan bawang putih, sangat menakutkan. Apakah Anda ingin membunuh saya? Saya tidak ingin mati di sini. Pasti bukan ini. Apa yang Anda katakan? Hey, Denga? Ya, oh my god, tidak percaya. Ini restoran barat, tapi Anda tidak berbicara bahasa Inggris. Bukankah Anda sedang mempersiapkan Olimpiade? Tentu saja kami siap, saya jamin. Maaf, saya malah. Kami akan segera mengganti hidangan ini, menghilangkan semua bawang putih. Saya bisa menjamin kepada Anda. Cepat ganti hidangannya, dia alergi bawang putih. Kalau tidak, bisa berakibat fatal. Maaf, tidak masalah. Nah, akhirnya ada yang bisa berbahasa Inggris di sini. Apakah Anda juga pelayan di sini? Ya, saya rasa begitu. Pelayan, ya, di sini. Bahasa Inggris Anda sangat bagus. Bilang padanya dia harus membayar gaji Anda 2 kali lipat. Bahasa Inggrisnya sangat buruk. Ya, Permintaan Anda untuk gaji dibayar setiap minggu. Saya bisa setuju. terima kasih. Selain itu, toko kami menyediakan 2 kali makan dan akomodasi. Tapi saya juga punya permintaan kecil. Silakan. Yaitu selain tugas rutin Anda juga harus melatih semua karyawan toko ini dalam bahasa Inggris. Aku paham beberapa kalimat yang dikatakan orang asing tadi. Dia bilang bahasa Inggrismu sangat bagus. Itu pujian kan? Kalau orang asing memujimu, pasti kamu memang bagus. Wang Wei. Ayo. Mulai sekarang dia adalah rekan barumu. Name mo? Hu Xiaolei. Namaku Wang Wei. Halo. Nanti kamu ajak dia berkeliling untuk mengenal lingkungan toko kita. Ya, aku bisa. Kami yang terbaik. Ini hidupku, ya. Silakan. Kedua. Gedung mana? Ini? Ya, di sini. Depan. Richard, saus tomat. Aku sudah 3 tahun di Cina, sebelumnya aku sekolah di sini. Sekarang aku sudah magang, sebagai asisten pemasaran. Aku sangat suka negara ini. Spaghetti. Ini kehormatan bagiku. Makan di sini atau dibungkus? Dibungkus. Tolong berikan aku 1 burger Amerika. Makan di sini atau dibungkus? Dibungkus. Baik. Tomat cherry, jeruk, Garam. Maaf, telepon Anda telah dinonaktifkan karena tunggakan.
Xiaolei. Bagus, sangat bagus. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah yakin kamu bisa. Tapi aku tidak menyangka kamu sehebat ini. Terima kasih, manajer. Tapi untuk mengantar piring, kamu tidak bisa. Kelihatannya di rumah kamu tidak pernah melakukan pekerjaan apapun. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, biarkan mereka yang mengantar piring. Kamu fokus saja pada pelatihan karyawan kita. Kamu yang tangani. Baik. Ayo, lihat ini. Ini adalah menu baru yang akan ditambahkan ke menu kita. Nanti kamu bawa ke bawah dan terjemahkan. Suruh mereka cepat menghafalnya, oke? Omong-omong, manajer, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Gaji dibayar setiap minggu. Sekarang sudah lebih dari seminggu. Minggu pertama ini adalah masa percobaan. Tenang saja, uang minggu ini sudah saya catat. Saya rencanakan minggu depan akan saya berikan sekaligus. Sebelumnya kamu tidak bilang soal masa percobaan. Anak muda, jangan terlalu mempermasalahkan hal kecil. Saya bisa lihat, kamu punya masa depan. Saya kasih tahu rahasia. 2 hari lagi bos akan kembali. Kamu tahu tidak, posisi manajer departemen pembelian toko kita masih kosong, tapi semua pekerjaan saya yang kerjakan. Saya akan rekomendasikan kamu ke bos. Tidak perlu jadi manajer, saya juga sudah di sini. Jangan anggap remeh posisi ini. Lihat, Semua mengincar. semangat. Kerja saja, bagus, sangat bagus. Pak, selamat pagi. Sarapan ala Amerika Anda. Kentang goreng dengan mayones, bacon dan sosis masing-masing 1. Roti gandum panggang 1 sisi, 2 telur mata sapi 1 sisi. Spaghetti daging sapi lada hitam tanpa bawang bombay. Diet coke tanpa lemon. Baik, terima kasih. Silakan dinikmati. Belum pernah lihat makan ribet seperti ini. Xiaolei, ingatanmu bagus sekali. Malam ini siapa yang ke warnet, nonton Chong Shang Yung Xiao? Aku yang pergi. Ngapain? Kerja atau ngobrol? Kerja. Pelayan, minta bon. Baik, sebentar. Halo, totalnya 185 yuan. Sini saya lihat. Baik. Standard Charter Ban. Anda bukan orang daratan ya? Saya tinggal di Hong Kong bertahun-tahun, ini ban Inggris. Tidak ada PIN? Tidak ada. Baik, sebentar. Apakah Anda puas dengan makanan di restoran kami? Bagaimana ya? Western food ala Tiongkok, lihat piring spaghetti daging sapi lada hitam ini. Baik dari rasa maupun penampilan. Ini seperti mie daging sapi dengan paprika dan roti gandum. Sangat mirip dengan Sito Umo dari sebelasan Anda. Tempat ini, kalau mengundang klien daratan makan Western food. Tempat yang bagus, tapi kalau memberikan mereka pasta krim yang asli, mungkin tidak bisa diterima. Tapi tidak apa-apa, seperti Gong Bao Jiding kita. Kalau sampai di Chinatown luar negeri, rasanya juga akan berubah. Makanan barat ini, tamu dari Cina biasanya lebih mudah menerimanya. Terima kasih atas sarannya, kami akan segera memperbaikinya. Tapi ada satu hal, detail saat makan makanan barat. Tidak boleh salah sama sekali. Hal sederhana seperti cara meletakkan alat makan. Garpu di kiri dan pisau di kanan, jangan sampai lupa. Kami tahu, saya melihat Anda terbiasa menggunakan tangan kiri. Jadi kami sengaja menukar posisinya. Bagaimana Anda tahu saya terbiasa menggunakan tangan kiri? Saya melihat Anda membuka majalah dengan tangan kiri. Jadi saya menukarnya.
Saya sudah mengunjungi banyak restoran bintang di dunia. Tapi jika tidak memberitahu sebelumnya, bisa sejeli ini. Benar-benar tidak mudah. Ini bukan masalah besar, hanya sekadar bantuan kecil saja. Baiklah, saya juga ingin berterima kasih kepada Anda. Lihat dulu daftarnya, tunggu sebentar. Tuan, ini kartu Anda. Baik. Ini untuk Anda. Ini adalah resep tradisional saus daging Italia yang asli. Sebagai hadiah atas ketelitian Anda dalam bekerja. Terima kasih. Meskipun tidak sebanding dengan yang ada di Sisilia, Italia, tapi saya yakin bisa menyaingi restoran Babao di New York, Amerika. Anda juga bisa memasak? Hanya sekadar hobi saja. Apakah restoran Anda memiliki kartu pemesanan? Ada. Ini kartu nama kami. Baiklah, begitu saja. Hati-hati di jalan. Pesanan besar, pesanan besar. Benar-benar pesanan besar. Sangat bagus. Tahu tidak, Richard kita sudah buka lebih dari setahun. Belum pernah menerima pesanan sebesar ini. 50 orang makan, dan semuanya adalah pengusaha lokal. Benar, manajer. Saya rasa, makna dari makan ini jauh melampaui 50 orang itu sendiri. Ini adalah pertempuran yang sulit, dan juga ujian untuk restoran kita. Kesempatan baik untuk menguji kemampuan kita secara keseluruhan. Saya punya firasat. Jika kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, nama Richard kita akan benar-benar terkenal. Benar, manajer. Dan, bos akan segera kembali. Melihat suasana yang penuh semangat ini, pasti akan sangat senang. Benar kan? Ya. Bagus, sangat bagus. Xiaolei, kamu harus lebih giat. Dan kita harus meningkatkan intensitas pelatihan untuk semua orang. Wang Wei, nanti panggil Koki ke sini. Saya ingin berdiskusi dengannya tentang menu ini. Nanti saya akan memberikan semangat kepada semua orang. Saya rasa ini pesanan dari Tuan San. Saya juga berpikir begitu. Saya rasa, manajer seharusnya memberikan komisi padamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin ada orang yang datang ke sini dan memesan dalam jumlah besar seperti ini. Belum tentu, mungkin Tuan San benar. Restoran kita lebih cocok dengan selera orang Tiongkok. Kamu pikir, dia mengundang pengusaha lokal. Mana ada yang tidak tumbuh dengan makan biji-bijian. Mereka ingin makan sampai kenyang, tapi juga dengan harga diri. Hanya restoran kita yang paling cocok. Tapi, Tuan San sangat pemilih. Pesanan ini tidak mudah. Saya yang tengani. Sepertinya ada bau. Ada. Ayo pergi. Untuk Anda. Terima kasih. Xiaolei, kinerja kerjamu sangat bagus. Ini gaji kamu selama 2 minggu, dikurangi keterlambatan dan pulang awal. Dan sedikit uang saku, totalnya 1024 yuan 36 sen, hitung ya. Uang saku itu apa? Anak muda, apa yang paling penting dalam hidup ini? Rasa syukur, kamu bisa mendapatkan uang ini hari ini. Siapa yang memberimu kesempatan? Maksudmu, kamu? Mau tidak? Terima kasih, manajer.
gagal ginjal. 2 tahun lalu ibu saya didiagnosis menderita nefritis akut. Saat itu matanya bengkak parah. Saya sangat ketakutan, kemudian nefritis akut berubah menjadi penyakit ginjal kronis. Musim semi ini saat diperiksa lagi, sudah menjadi gagal ginjal. Saya tidak mengerti. Apakah penyakit ini sulit diobati? Dokter bilang sebenarnya transplantasi ginjal bisa menyembuhkan, tapi kamu pikir, transplantasi ginjal itu mahal, dan harus ada donor yang cocok. Jadi sekarang ibu saya hanya bisa bertahan hidup dengan cuci darah. Kamu tahu cuci darah? Cuci darah itu mengambil semua darah dari tubuh seseorang, memasukkannya ke dalam mesin untuk dibersihkan, lalu memasukkannya kembali. Sekali seminggu, biayanya lebih dari 10.000 sebulan. Mahal sekali ya? Iya, benar. Jadi semua tabungan keluarga kami habis. Uang untuk mengobati ibu saya sekarang. Semua adalah pinjaman yang dikumpulkan dari sana-sini. Ditambah dengan gaji saya setiap bulan. Baru bisa bertahan hidup untuk ibu saya. Kamu tahu, ayah saya meninggal sejak lama. Sejak kecil, saya dibesarkan oleh ibu saya sendiri. Dia menghabiskan banyak uang untuk membiayai sekolah saya. Saya tidak bisa tidak peduli padanya. Untungnya manajer bilang, bos akan kembali. Katanya saya mungkin ada kesempatan naik jabatan. Posisi manajer pembelian di toko kita selalu kosong, tapi pekerjaannya selalu saya yang lakukan. Saya berencana merekomendasikan kamu ke bos. Jadi kamu setiap minggu izin. Adalah untuk membawa ibu kamu cuci darah ya? Iya, setiap Rabu. Saya harus izin, manajer tahu. Manajer juga tahu. Apakah kalian sangat tidak suka padanya? Tapi sebenarnya saya sangat bersyukur padanya. Waktu melamar dulu, manajer yang menahan saya. Lalu setelah dia tahu kondisi keluarga saya, dia tidak pernah memotong gaji saya. Dia juga selalu menyuruh saya membawa sayuran dari dapur untuk ibu saya. Pekerjaan ini seharusnya tidak masalah untuk kamu ya. Sebenarnya untuk kebanyakan orang tidak masalah. Tapi untuk saya sangat penting. Ada yang bisa saya bantu? Tolong rahasiakan saja. Saya sudah tinggal di sini 4 tahun. Waktu sekolah dulu saya selalu berpikir, cepat-cepat pergi dari tempat sial ini. Dulu saya selalu bertanya pada kakak kelas. Saya bilang, kalian setelah lulus rasanya gimana? Dia bilang, kamu nanti akan tahu sendiri. Sekarang saya sudah merasakannya. Saya merasa kalau saya pergi dari sini, di Beijing saya tidak punya akar lagi. Kamu masih punya saya. Yao saya hanya punya kamu. Selamat tinggal tanggaku, selamat tinggal tiraiku. Asrama 334ku, besok aku akan pergi. Selamat tinggal. Itu dia kan? Aku bilang mataku tidak begitu buruk kan? Kamu beruntung, gadis Sichuan sangat cantik. Lumayan. Biarkan aku yang bantu, Tante. Rumah sudah ketemu, sudah ketemu. Terima kasih Tante, maaf merepotkan Anda membantu kami pindah barang. Tidak apa-apa, saat kalian datang, barang bawaan kalian. Tante juga yang membantu membawanya ke atas, mengantarmu pergi. Tante, aku juga bisa dibilang mengantar mahasiswa angkatan 99 yang terakhir. Kedepannya, aku rasa tidak bisa pindah lagi. Selamat tinggal Tante. Selamat tinggal. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tante ini untuk Anda. Maaf merepotkan. Terima kasih Tante. Selamat tinggal. Selamat tinggal Tante. Selamat tinggal. Duduk yang baik. Ayo pergi. Selamat tinggal Tante. Selamat tinggal. Ayo makan sedikit. Tidak makan, tidak sempat. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Cara. Ayo pergi. Hari ini aku mau yang mewah. Semangat. Cara.
Coba ceritakan lelucon. Semangat. 这种话以后不要再说。 Bau daging ini. Bau APA. Aku flu. Aku tidak menciumnya, Meneer. Apakah ini sudah disimpan terlalu lama? Apa yang ingin kamu katakan? Daging ini siapa yang beli bersamaku? Sudah bagi uang tapi tidak mengakuiku. Bukan aku takut. Takut APA. Tidak kerja lagi. Biarkan bos tahu kita menimbun banyak daging di sini. Kamu tidak mau kerja lagi? Penyakit ibumu tidak mau diobati lagi? Kamu. Besok tambahkan bumbu lebih banyak. Cari cara. Oke. Tidak apa-apa, kamu pikir kita biasa. Daging ini sebersih apa sih? Lihat apa? Kamu kan orang luar, minggir. Hadirin sekalian, selamat datang di restoran ini. Sekaligus, sangat senang sekali malam ini bisa bersama kalian. Makan malam di sini. Hubungan aku dengan restoran ini berasal dari sebuah detail yang sangat-sangat kecil, tapi sangat mengharukan. Dan justru karena detail yang mengharukan ini, selalu mengingatkan aku pada satu kalimat yang selalu aku percayai, yaitu detail menentukan keberhasilan. Dalam kerjasama kita ke depannya, aku yakin kalian pasti akan merasakan tim aku dalam mengontrol dan memperhatikan detail, sehingga kerjasama kita jadi lebih menyenangkan dan lancar. Sekali lagi selamat datang. Suster, sekarang keadaannya gimana? Keracunan makanan. Apa karena makan di restoran kita? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalian suruh satu orang ikut dong. Aku yang pergi. Makanannya bikin sakit. Berapa orang? 4. Dari 40 lebih orang, yang sakit 4. Pak San yang pesan dan seorang kakek paling parah. Kamu bilang Pak San ini. Dia kan orang yang sudah keliling mana-mana. Kok perutnya bisa sensitif banget sih? Iya ya. Lihat pengusaha lokal kita banyak, tubuhnya sehat-sehat. Banyak juga yang mencret-mencret. Masih banyak yang bungkus dibawa pulang. Kok kamu nggak bilang? Dokter bilang apa? Tidak ada yang salah dengan orang lain. Diobservasi beberapa jam bisa pulang. Yang utama Pak San, dia lumayan parah. Mungkin harus dioperasi. Aku dengar katanya mau menggugat restoran kita.
Sekarang sudah dipastikan babinya yang bermasalah. Apa kamu tahu babinya ada masalah? Sebelum kamu ke Richard, seorang teman manajer mengatakan dia punya banyak barang di sana. Manajer ini langsung tertarik sama selisih harga babi itu dengan pasar. Dia langsung beli 50 kilo. Apa dia juga kasih kamu uang? Karena kejadian ini, bos pasti pulang lebih cepat. Nanti kalau Pak San sampai menuntut, kerja aku pasti nggak bisa pertahankan. Kamu kok bisa sebodoh itu sih? Saya butuh uang. Tidak punya uang itu alasan? Tidak punya uang berarti bisa bertindak tanpa nurani? Apa bedanya kamu dengan pencuri dan perampok? Seberapa miskin pun, kita tidak boleh kehilangan prinsip. Bagaimana saya harus mengatakannya padamu? Kalau ibumu tahu tentang ini, bagaimana perasaannya? Ini tidak boleh diketahui oleh ibuku. Kamu bilang kamu. Manajernya juga brengsek. Apakah dia bilang bagaimana menangani masalah ini? Dia bilang tidak mengakui. Tidak mengakui, bisa-bisa masuk penjara. Kamu tahu? Xiao Lei. Aku tidak akan masuk penjara, kan? Bukan, kalau aku masuk penjara, bagaimana dengan ibuku? Siapa yang akan merawatnya? Ibuku hanya satu. Tenang dulu. Kalau kita tidak menghadapi dan tidak bertanggung jawab kali ini, atau sikap kita tidak tulus, maka pekerjaan kita semua, dan restoran ini, tidak akan bisa diselamatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menghadapi krisis PR bersama. Krisis PR. Sekarang waktunya mendesak, semua orang dengarkan pengaturan saya. Pertama, kita harus bersatu. Ini adalah kesalahan restoran kita. Tanggung jawab ada pada kita, tidak ada yang boleh melemparkan kesalahan. Bisa dilakukan? Bisa. Baik, Uzi, kamu lebih banyak membaca. Kamu dan yang pergi ke warnet untuk mengirim pernyataan. Sikap harus tulus, kita bertanggung jawab atas semua ini. Dan meminta maaf kepada korban dan keluarga mereka. Oh, lalu apa yang harus kita tulis? Tulis saja, ini adalah kesalahan kami, menggunakan daging babi yang tidak segar. Kami akan segera menemukan orang yang bertanggung jawab. Dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Baik, cepat, kita pergi dulu. Nanfang Mei, cari seseorang untuk menemani kamu ke beberapa restoran terdekat. Yang punya hubungan baik dengan kita. Minta mereka membantu kita mengatakan hal-hal baik. Membuktikan bahwa ini hanya kecelakaan. Dan tidak mewakili standar Richard, mungkin agak sulit. Tergantung seberapa manis mulutmu. Baik, Xiaoqian kita pergi. Oak. Yang lain bersihkan restoran, besok buka lagi. Postingan apapun yang terkait dengan masalah ini. Baik. Wang Wei, kamu tunggu sebentar. Kamu ikut aku cari Pak San. Tenang, bos nggak akan tahu. Kamu cuma perlu cari Pak San. Usahakan dia mau cabut gugatan, damai aja sama kita. Ada perubahan situasi. Pak San nggak operasi, kayaknya udah nggak apa-apa. Sedang urus pulang dari rumah sakit. Tapi, dia masih nggak mau banyak bicara sama aku. Terus aku gimana dong? Sebentar lagi, kamu hadang dia sebelum dia naik mobil. Pokoknya harus dihadang. Yang tadi udah dibicarakan, ingat semua kan? Pak San, kami pakai bahan yang Anda kasih. Pakai resep yang Anda kasih, dengan bahan yang paling segar. Kami sengaja bikin spaghetti bolognese buat Anda. Pak San, maaf, ini salah kami semua. Dia udah keluar, cepat, cepat. Pak San, saya Wang Wei, Assistant Richard. Ini yang kami siapkan buat Anda, sarapan ala Amerika favorit Anda. Bacon dan sosis masing-masing satu, 2 telur mata sapi satu sisi. Pak San, maaf. Ini semua kami, Pak San. Dengerin dulu, Pak San. Pak San, beneran maaf Pak San. Kami sengaja bikin buat Anda. Pak San. Gak apa-apa, setidaknya kita udah lakukan yang harus kita lakukan.
Pak Su, Anda datang agak awal. Saya antar Anda ke ruang meeting dulu. Tunggu sebentar. Oke, terima kasih. Silakan. Saya Su Chuan. Lulusan jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ibu Kota. Semua tentang saya ada di CV. Saya yakin atasan sudah baca. Saya sangat ingin dapat posisi di perusahaan Anda, saya sekarang. Sangat berharap dapat pekerjaan. Kalau nggak bisa di posisi manajemen, administrasi juga bisa. Kalau administrasi nggak bisa, ngetehin atau ngasih air juga boleh. Bantu-bantu juga bisa, pokoknya pengen punya pekerjaan. Bisa menghidupi diri sendiri. Udah pulang. Sebentar lagi makan. Aku masak tumis daging dan tahu pedas hari ini. Semua lauk yang enak dimakan dengan nasi. Gimana hari ini? Udah dapat kerja? Udah dapat. Benar? Makan yuk. Kamu hebat banget. Kalau gitu kita rayakan hari ini dengan baik. Aku akan masak 2 lauk lagi. Kamu beli 2 botol minuman. Kamu luar biasa. Hari ini adalah hari paling bahagia sejak aku datang ke Beijing. Bukan, ini adalah hari paling bahagia di antara banyak hari yang paling bahagia. Ayo Berslang. Selamat ya. Kenapa kamu diam? Tidak senang? Senang kok, mana ada tidak senang. Ceritain dong, gimana bentuk perusahaannya? Besar nggak? Besar. Itu gedung yang sangat megah. Chuanzi, ayo bawa aku lihat. Lihat APA, lihat perusahaanmu dong. Makan dulu yuk, lain kali aja pergi, oke? Aku nggak mau lain kali, aku mau sekarang juga. Ayo dong. Di sini ya? Ayo, Cantik banget. Pelen. Sampai, Ayo masuk lihat. jangan deh, udah pulang kerja semua. Kesana yuk, ayo. Tinggi banget. Seluruh gedung ini perusahaanmu? Masa sih, di sini banyak perusahaan kok. Aku dengar di sini ada perusahaan film, banyak artisnya. Benarkah? Perusahaanmu masih butuh orang nggak? Aku juga mau masuk. Udah deh, kamu istirahat aja. Kamu bisa tanya ke perusahaan film itu, mau nggak terima kamu? Jadi figuran atau mayat gitu. Jahat. Gimana mereka memperlakukan kamu? Aku? Pasti baik dong. Sangat menghormatiku, panggil Tuan Su terus. Mungkin mereka pikir aku murid berprestasi, lulusan terbaik. Mereka juga bilang, mau fokus mengembangkan aku. Benar nggak sih? Apa aku bohong? Ada hadiahnya nggak? Gajinya berapa sebulan? Biasa aja. Belum bahas gaji, masih magang. Aku lebih melihat perkembangan jangka panjang. Kamu kerja di lantai berapa? Lihatlah. Di lantai yang ada lampunya, di sana. Di atasnya, kita bisa melihat seluruh Beijing, kan? Bukan cuma seluruh Beijing. Awan, bintang, bulan, seluruh langit bisa dilihat. Chuanzi, aku percaya kita akan semakin baik. Aku juga percaya. Kamu naik taksi saja. Hari pertama kerja jangan sampai terlambat. Baik. Ayo, aku lihat.
Bagus, aku akan masak makanan enak dan menunggumu di rumah. Ayo pergi. Aku pergi. Sampai jumpa. Katanya masalah Mener menimbun barang ketahuan bos. Beberapa hari ini tidak terlihat. Sepertinya sudah dipecah. Sepertinya ini juga ada hubungannya dengan koki tua. Sepertinya juga ada Wang Wei. Jangan sampai ada dia paling takut kehilangan pekerjaan. Bos datang, bos datang. Bos datang. Baru beberapa hari aku tidak datang. Sudah membuat masalah besar seperti ini. Nanti aku akan menghitung denganmu. Posisi Mener sekarang kosong. Aku harus melakukan pembersihan besar-besaran. Kalian bicara saja. Masalah kali ini, siapa saja yang terlibat? Aku tahu masih ada orang lain. Sulit untuk mengatakannya, ya? Aku akan menunggu di sana. Silakan kalian melaporkan. Bos. Aku yang melakukannya bersama manajer, pecat aku saja. Bukan bos, aku, bos, aku. Kalian pikir ini sangat heroik, ya? Kalian pikir dengan begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya? Aku tidak bisa memecat kalian semua. Bos, aku tahu awal dan akhir dari masalah ini. Kalian tahu? Kamu ikut aku. Xiaolai. Pecat saja aku. Harus seperti itu. Terima kasih, bos. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang berterima kasih untuk hal ini. Boleh aku tanya, apakah tamu itu masih menuntut restoran kita? Aku juga ingin bertanya hal itu padamu. Katanya, dia membatalkan tuntutan terhadap kita. Dan katanya, krisis PR kita sudah ditangani dengan baik. Ini sepertinya bukan pekerjaan manajer. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Tentu saja tahu, hanya aku yang tahu. Wang Wei. Kamu ke sini. Baik, dalangnya sudah tertangkap, masalahnya sudah selesai. Aku percaya, setelah melewati kesulitan besar, pasti ada keberuntungan. Aku harap semua orang tidak terpengaruh oleh kejadian ini. Kita harus bersatu dan bekerja sama. Selanjutnya, mari kita sambut manajer baru kalian, Wang Wei. Kyuyarla. Wang Wei, katakan sesuatu pada semua orang. 我走了。 Ayo, beri tepuk tangan. Sebenarnya, pekerjaan ini seharusnya tidak ada masalah bagimu. Tapi ini sangat penting bagiku. Kenapa kamu bisa begitu bodoh? Aku butuh uang. Apakah tidak punya uang adalah alasan? Apakah tidak punya uang bisa menjadi alasan untuk melakukan hal yang tidak bermoral?
Apa bedanya kamu dengan pencuri dan perampok? Seberapa pun miskinnya, tidak boleh tidak punya prinsip, kamu membuatku bingung. Kalau ibumu tahu hal ini, bagaimana perasaannya? Jangan sampai ibuku tahu. Kamu ikut aku temui Tuan San. Tenang, bos tidak akan tahu. Bersama-sama menghadapi krisis PR. Katanya krisis PR kali ini kamu yang menanganinya. Kamu melakukannya dengan baik. Jangan merasa bersalah. Aku sebenarnya juga harus pergi. Senang bisa melakukan sesuatu untukmu. Uang ini adalah gajiku selama ini. Aku hanya butuh beberapa, sisanya untukmu. Kita semua bisa melakukan kesalahan, tidak ada yang terkecuali. Tapi kita semua belajar menghadapi diri sendiri dan menjadi lebih baik, bukan? Semoga Tante cepat sembuh. Sampai jumpa lagi. Hu Xiaolei. 我走了。 Halo. Cepat, cepat. Xiaolei sudah ditemukan. Yao Yao sudah ke Beijing, lebih dari sebulan. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Siang ini aku traktir kalian makan. Tempat biasa. Bajunya terbalik. Ada APA Bangan Pejai Begani? Apakah itu Tuan Yu, anak itu? Telepon kamu untuk janji ketemu? Eile, Tante Li. Aku anak Ian. Ada kabar dari Xiaolei? Benar. Jangan terlalu bersemangat, aku belum memastikannya. Aku kirimkan ke Kiki Enyu ya? Aku kirim pesan ke Kiki Enyu. Baiklah, baiklah. Apa katamu? Xiaolei ketemu? Bukankah dia belum kembali? Anak ini benar-benar sudah berkembang ya? Bagaimana kamu bisa terhubung dengan Li Jing itu? Ibu sudah bilang berapa kali, jauhi keluarga mereka. Kenapa kamu tidak mendengarkan, anak ini? Aku sedang bicara padamu, jawablah. Anak Sayan, kamu harus lebih tegas mengurusnya. Tidak ada yang dikatakan. Nayola, lihat, aku bilang tekan ini, kamu tidak percaya. Komputer ini menyala. Xiaolei di mana? Aku lihat, tombol kecil ini harus ditekan di mana. Aku kaget setengah mati. Cepat matikan. Di mana tombol matinya? Matikan suaranya, matikan. Di mana itu? Matikan. Ya ampun, speaker itu, kakek nenek. Apa yang kalian lakukan? Bukankah aku sudah bilang tunggu aku pulang? Kamu saja. Lihat, aku tidak sabar menunggu. Huzan di mana? Jelari kemana? Dia lembur di kantor. Lihat ini, mana yang penting? Sudahkah kamu bilang padanya? Sudah, dia sudah melihatnya di komputer kantor. Xiaolei gemuk atau kurus? Datang. Lihat. Di mana Xiaolei? Di sini. Apa ini? Bukankah itu tangan? Aku tahu itu tangan dan memegang uang. Sepertinya tangan Xiaolei. Aku ibunya, mana mungkin tidak tahu. Pasti tangannya. Kalian berisik sekali. Lihat, di bawahnya ada tulisan. Lihat, di jalan. Habis. Itu si kakek. Kamu telepon nomor Xiaolei. Coba lihat apakah bisa terhubung. Baiklah. Maaf, nomor yang Anda hubungi telah berhenti karena belum membayar. Belum bayar. Tidak mungkin,
Bukankah dia memegang uang? Kenapa tidak isi ulang pulsa? Betul juga. Aku mana tahu. Xiaolei, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu bilang komputer itu bisa dipakai sebagai telepon? Lalu kamu bilang Xiaolei sudah ketemu? Ini namanya ketemu apa? Benar-benar. Aku kasih tahu ya, Li Jing. Masalah Xiaolei ini. Kamu selalu minta aku dan ayahmu menghargai pendapat kalian. Kami nggak bisa bilang apa-apa. Hasilnya gimana? Sampai anaknya hilang, nggak bikin panik apa? Kami juga orang tua. Kalau kami bisa mendidik anak kami dengan baik, kenapa dalam masalah anakmu? Kamu nggak bisa dengerin pendapat kami? Mama, tolong jangan cerewet lagi, ya? Pasti. Di forum ini, yang pakai nama itu cuma dia. Nama itu dia pikirkan lama sekali. Dia merasa artinya dalam dan luas, waktu itu. Dia terus baca buku Kli 11 Nanyuti. Dia sangat mengagumi orang India itu, merasa hanya dirinya yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sekaligus arti realistis terbesar dari nama ini adalah dia ingin mengingatkan dirinya sendiri, sudah tua. Jangan sering-sering bikin kesalahan. Lalu 707 ini artinya apa? Ulang tahunnya. Bukannya dia April? Ibunya ubah buku nikah biar dia bisa masuk SD. Takut sekolah nggak terima dia. Kamu tahu ini juga? Siapa aku ini? Dan bukan cuma lihat nama, lihat tangan ini. Lihat tangan ini, aku tahu itu dia. Lihat celah kuku juga bisa ketahuan. Aku bisa tahu. Coba cek alamat IP-nya. Ini nggak bisa dicek. Dia pasti main di warnet, habis itu langsung pergi. Orangnya udah bilang di jalan. Bukannya kamu teman baiknya? Kenapa kamu nggak peduli sama dia? Kamu harus peduli. Sampai dia pergi, makan perpisahan kan baik-baik aja? Gimana aku peduli? Aku harus gantung dia di leherku terus? Ya kamu, pokoknya kamu. Bilang aja dia pasti kena masalah, pasti masalah besar. Kamu sama sekali nggak sadar. Kamu kan versi cueknya Hu Xiaolei. Kamu juga nggak sadar kan? Dari nomor uang kertas itu, nggak mungkin ketemu dia di mana. Jadi kita harus membuang semua yang sebelumnya, dan berpikir ulang. Kalian pikir, postingan Xiaolei ini dikirim jam 7.30 pagi, apa artinya ini? Artinya kita bisa langsung menyingkirkan daerah barat. Kalian pikir, jam 7.30 pagi matahari sudah cukup tinggi. Sekarang musim gugur, baru saja lewat festival pertengahan musim gugur, benar kan? Matahari di Beijing kita, baru saja terbit. Jadi pada saat ini, matahari di daerah barat tidak mungkin setinggi itu. Kota-kota pesisir timur juga tidak mungkin. Matahari di kota-kota pesisir timur jam 7.30 pagi sudah cukup tinggi. Jadi saya perkirakan, foto yang diambil Xiaolei ini kemungkinan besar berada di daerah tengah, benar kan? Ini dikirim jam 7.30. Tidak berarti diambil jam 7.30 juga kan? Lagi pula, matahari itu belum tentu matahari jam 7.30. Benar juga. Ya ada benarnya, baik. Sekarang kita buang lagi semua yang sebelumnya. Lagi. Berpikir ulang. Saya yang mengusirnya pergi. Apa maksudnya? Sebelum dia pergi, kita pernah bertemu. Dia bertanya padaku, Mungkin kita merasa masa depan terlalu panjang. Jadi kita tidak menghargainya. Jika di masa depanmu ada satu potongan, masa depanmu hanya sepanjang ini, apa yang paling ingin kamu lakukan? kalau tidak gila, orangnya sudah tidak ada. Hidup ada di jalan, di kejauhan. Kenapa kamu ngobrol tentang ini dengannya? Bagaimana ini? Kamu di mana? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Jangan berpikir macam-macam, kamu menakut-nakuti diri sendiri. Lihat saja dia yang sombong itu, kayaknya bukan orang yang akan mengalami kecelakaan. Benar, Mungkin dia hanya ingin membuktikan dirinya sendiri. Anak kecil belum dewasa, jangan terlalu panik. saya sudah telepon kamu berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Saya sibuk. Lalu siapa yang telepon kamu hari ini? Sekarang sudah terlambat, kalau kamu angkat telepon saya lebih awal. Kita masih bisa berdiskusi, mungkin masih bisa menemukannya. Saya sibuk setiap hari, harus cari kerja, cari rumah. Saya harus merawat pacar saya. Kamu sudah menelepon sekali, kamu tanya apa? Kamu. Mas mau taunya? Aku akan mulai bertindak. Ayo. Aku akan mengadu pamungkas. Kamu gerak. Kamu. Cari kamu. Pukul.
Pukul. Pukul. Yao Yao. Ini anak saya. Hello. Anak ini memegang sedikit uang. Dia bisa mengambil foto dari sudut ini, menghadap matahari. Foto seperti ini. Ini menunjukkan dia tidak akan mengalami masalah apapun. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Orang itu bilang, dia sedang dalam perjalanan. Tahun 1937, aku berusia 11 tahun ketika meninggalkan rumah. Malam sebelum aku pergi, aku hanya bilang sederhana kepada orang tuaku. Keesokan paginya, saat aku keluar rumah, aku melihat ibuku mencuci kepompong di halaman. Melihat ayahku mengejar di sekolah swastanya. Perjalanan ini berlangsung selama 12 tahun. Sampai tahun baru Imlek 1949. Baru aku pulang ke rumah. Saat aku pulang, aku melihat ibuku masih mencuci kepompong di halaman. Ayahku masih mengajar di sekolah swastanya. Selama itu, kami hanya berkirim surat 2-3 kali. Ayah, zaman sudah berbeda. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Di masa itu, kami pergi jauh, hidup atau mati, nasib baik atau buruk. Siapa yang tahu? Aku juga tidak melihat orang tua manapun yang menangis histeris, mencari mati. Ini yang disebut keberanian dan semangat. Apalagi sekarang masih zaman damai. Tapi tetap ada saat-saat tidak aman. Bagaimana jika? Bagaimana jika kalian hanya menakut-nakuti diri sendiri? Lihat saja saat Xiaolei masih di rumah. Hanya sedikit terlambat pulang. Kalian langsung berpikir dia mengalami 81 kesulitan. Ini bukan kasihan orang tua di seluruh dunia. Ini orang tua kalian itu terlalu kasihan. Aku percaya, orang baik pasti ada jalannya. Hujan. Ini yang sering dikatakan kakekmu waktu masih hidup. Lelaki sejati. Mengurus keluarga, bersida-sida tinggi, ingat? Waktu kamu seumuran Xiaolei, bukannya kamu juga bawa bungkusan sendiri dan pergi ke desa? Aku dan ibumu setiap hari dihukum, diarak keliling jalanan. Nggak bisa ngurus kamu. Waktu kamu balik, kamu juga sehat-sehat aja kan? Ya memang. Xiaolei ini, dia bisa pergi dari rumah dengan tenang. Pergi jalan-jalan, lihat-lihat, salah apa? Tapi sekarang, ini jelas-jelas dia menghindari kalian berdua. Dia takut apa sih? Intinya, kalian terlalu sayang, terlalu ngekang, terlalu ketat. Cita-cita dan harapan kalian ke anak terlalu besar. Ruang kebebasan buat dia terlalu sedikit. Jangan bilang, aku malah percaya sama Xiaolei ini. Di dia aku selalu merasa, dia masih punya semangat kakeknya dulu. Ayah, aku ngerti, maksudmu biar kami nggak ikut campur. Kom. Tetap tenang, jangan kehilangan akal. Jadi, jangan kehilangan akal, ini buat kamu. Kamu nggak tahu, di angkatan 99 kami. Kamu itu sosok yang dikultuskan, hari ini akhirnya ketemu langsung. Kami semua pikir Sichuan cuma download gambar dari internet, taruh di dompet, terus bohongin kami. Aku sangat terhormat, kamu tahu? Kamu cantik banget, kok bisa sama dia? Ya, kamu makan aja banyak-banyak hari ini. Ansin yang traktir, selama kuliah dia sering ngejek aku. Coba ceritain dong. Gimana dia bisa ngegombal kamu? Dia suka bercanda. Aku gampang ketawa, dia punya banyak candaan, terus aku sering ketawa. Akhirnya aku lihat dia, nggak bercanda aja aku udah pengen ketawa. Terus kami pun jadian. Yao, kamu terlalu polos. Cuma beberapa candaan dia udah bisa ngegombal kamu. Lucu banget, Chuan, ceritain dong, yang soal kotak makan itu.
Siratain dong. Xiaoming dilempar dari lantai 13. Kenapa nggak mati? Jawabannya, Xiaoming itu sekotak makan. Bukan ini, bukan ini. Wang Xiaoming dilempar dari lantai 13. Kenapa nggak mati? Jawabannya, Wang Xiaoming itu Xiaoming. Xiaoming bawa pangsit ke sekolah buat dimakan. Pas buka kotak makan, pangsitnya kurang 2. Dia carap lagi, buka lagi, kurang 2 lagi. Tanya kemana pangsitnya? Jawabannya, pangsitnya nempel di tutup kotak. Teh sore. Pernah lihai yang sense of humor rendah, tapi nggak pernah lihai yang serendah ini. Dengar ratusan kali, selalu kayak gini. Ketemu orang yang seantusias ini, nggak gampang loh. Lucu nggak? Aku kasih tahu ya, kamu sama Suchuan jangan sampai pisah. Tuhan udah ngerancang kalian berdua jadi satu. Dia pakai hati loh, kamu tahu nggak? Kalau salah satu dari kalian nggak ada. Aku rasa dunia bagel kakao. Aku juga sering dengar dia cerita tentang kamu sama Xiaole. Xiaole kenapa nggak datang hari ini? Ansei udah sampai, turun. Makasih ya. Mas, nanya dong. Ini desa Feng? Nggak pernah dengar. Terus ini Ansei? Ansei masih jauh loh. Kamu kena tipu pas kesel ya? Selamat datang ya Oyao, makasih. Hari ini kita pertama kali ketemu, tapi aku rasa udah kenal kamu lama. Yao, aku juga suka banget sama kamu. Aku rasa kita berdua punya kesamaan. Kesamaan APA? Aku kasih tahu ya, nanti di Beijing, aku jadi saudara kamu. Ada apa-apa, langsung telepon aku. Set HP aku jadi kontak darurat. Kalau ada yang ganggu kamu, telepon aku lebih efektif dari 110. Aku janji bakal datang secepatnya, bantu kamu melawan. Pakai jurus andalan nih. Ayo, kamu bilang. Yao. HP kamu udah jelek banget, layarnya udah buram. Suchuan, bisa nggak kamu gantiin HP istrimu yang lebih bagus? Hurufnya udah aus, beneran nggak apa-apa. Chuanzi udah dapat kerja, kita nanti ganti. Oh, Kamu udah dapat kerja? Kerja apa? sebuah kantor akuntan. Apa namanya? Fuji apa ya? Ini HP saya. Lihat, bagaimana? Jangan bilang tidak. Saya bahkan belum menyiapkan hadiah untukmu. Saya malu. Anggap saja ini sebagai kompensasimu. Kalau saya pakai, kamu pakai apa? Di rumah kita ada. Ini. HP jelek ini, buang saja. Tidak bisa dibuang. Ini hadiah ulang tahun darinya. Semua barang yang Suchuan berikan padamu, kamu simpan saja. Ya, kamu tidak menyimpannya? Saya. Simpan siapa? Tidak apa-apa, nanti akan ada. Ya, pasti akan ada, kan? Saya ke toilet dulu. Perlu saya temani? Tidak perlu. Kamu bercerita terlalu berlebihan. Saya tidak bisa, tiba-tiba Yoyo datang, saya sangat tertekan. Sama sekali tidak dapat pekerjaan, kan? Dia sebentar lagi keluar, jangan bilang apa-apa. Katanya kenapa nasib saya begitu sial. Hu Xiaole itu terlalu brengsek. Kali ini saya benar-benar tidak akan peduli padanya. Kamu tidak peduli padanya lagi. Kenapa dia memperlakukan saya seperti ini? Mungkin dia hanya menganggapmu sebagai teman baik. Seperti teman perempuan terbaik, bukan pacar. Saya salah bicara lagi. Saya akhirnya mengerti. Mengerti lagi, mengerti baik-baik. Dia di jalan, bersenang-senang. Di sana tidak ada saya, bahkan mungkin tidak pernah memikirkan saya. Tapi saya setiap hari di sini khawatir tentangnya.
Sebagai teman, dia juga tidak bisa begitu dingin, kan? Saya mau jalan-jalan. Saya mau facial, saya mau manicure. Saya mau jadi cantik. Saya mau jadi sangat cantik. Saya mau hidup lebih baik darinya. Dia hebat apa sih? Masa muda itu indah. Saya cantik luar biasa. Saya mau naik dinosaur special Poseidon. Langsung tembak ke dunia. Saya pukul kiri, pukul kanan. Saya pukul dia sampai jatuh. Memeluk kaki saya dan memohon ampun. Putri cantik Aeran Sin. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih baik darimu. Dunia luas, banyak yang bisa dilakukan. Siapa takut siapa? Siapapun itu.